Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hizbullah. Saya dari Prodi PAI 7B. Di sini kita akan menjelaskan tentang bab hudud, yakni yang terdapat dalam mata pelajaran fikih kelas 11. Yang pertama, hudud. Mungkin ada yang belum tahu tentang hudud. Kita langsung saja. Pengertian dari hudud dalam bahasa Arab. Hudud adalah jamak dari had, yang berarti pembatas atau pencegah. Di dalam Al-Quran, had bermakna batas atau sesuatu yang tajam. Sedangkan menurut syara atau istilah, hudud adalah hukuman kejahatan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran untuk mencegah kejahatan dan menghapus dosa pelaku. Kemudian ruang lingkup hudud itu apa saja? Dalam mazhab Imam Hanafi, yang termasuk perbuatan hudud itu banyak. Yang pertama ada zina, qazaf, mabuk, pencurian, pembegalan, dan murtad. Kemudian ruang lingkup hudud menurut mazhab Imam Maliki ada zina, qazaf, mabuk, pencurian, pembegalan, murtad maupun bughut. Kemudian ruang lingkup hudud menurut mazhab Imam Syafi'i ada zina, qazaf, mabuk, pencurian, pembegalan, murtad, bughut, dan meninggalkan sholat. Kemudian dasar hukum dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 38 dijelaskan bahwa hukuman potong bagi para pencuri. Kemudian surat Al-Maidah ayat 33-34 menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang melakukan hirobah. Kemudian surat An-Nur ayat 2 juga menjelaskan tentang hukuman cambuk bagi orang yang berzina. Kemudian ada surat An-Nur juga ayat 4 yang menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku qazaf. Nah, nanti akan dijelaskan tentang apa itu hirobah, ada apa itu qazaf. Yang pertama, perbuatan yang termasuk hudud. Perbuatan dengan sanksi hudud yang pertama, zina, perbuatan zina. Zina adalah dosa besar yang dilarang dalam Islam untuk menjaga nasab keturunan. Zina menimbulkan mudarat besar bagi pelaku dan masyarakat. Mungkin ada yang belum tahu zina, nanti bisa browsing zina itu apa aja. Kemudian juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan terburuk. Nah, macam-macam zina itu dibagi menjadi dua dan hukumnya. Yang pertama adalah zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah. Kemudian hukumnya apa? Yakni dirajam atau dilempari batu sampai dia meninggal. Kemudian macam zina yang kedua, yakni zina ghairu muhson, yakni zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum menikah. Hukumannya apa? Hukumannya bagi pelaku zina ghairu muhson yakni didera 100 kali dan pengasingan 1 tahun. Jadi zina muhson yaitu zina yang dilakukan pelaku yang sudah menikah, sedangkan zina ghairu muhson itu zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum menikah. Kemudian perbuatan dengan sanksi hudud yakni qazaf. Apa itu qazaf? Qazaf adalah melempar tuduhan zina kepada seseorang tanpa bukti nyata. Qazaf ini termasuk dosa besar yang membinasakan sab'ul mubiat, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan umat Islam. Jadi qazaf ini menuduh seseorang berzina padahal tanpa bukti yang jelas. Kemudian had qazaf atau hukuman bagi pelaku qazaf yakni dijilid 80 kali. Pelaku qazaf bagi yang merdeka ada 80 kali, sedangkan dari hamba saya dijilid setengah dari hukuman tersebut atau 40 kali. Kemudian hikmah dari larangan qazaf yakni yang pertama ada menjaga kehormatan seseorang di mata masyarakat.
Kemudian yang kedua, mewujudkan keadilan berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencegah tercemarnya nama baik seseorang. Jadi agar nama baik seseorang tidak tercemar dengan tuduhan yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, menjaga keharmonisan dalam pergaulan di masyarakat. Kemudian perbuatan dengan sanksi hudud yakni syurbul khomri atau minum khomer. Khomer itu apa? Khomer itu seperti minuman keras, minuman arak. Khomer adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Hukum haram dikonsumsi dalam jumlah banyak maupun sedikit. Walaupun meminum khamr sedikit itu, walaupun banyak, itu termasuk haram dalam agama Islam, yakni dengan tujuan menjaga akal dari kerusakan. Kemudian had syurbul khamri atau hukuman bagi para pelaku peminum minuman keras atau khamr, yakni ada beberapa ulama ada yang berbeda pendapat, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Abu Malik maupun Imam Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa had dari syurbul khamri atau para pelaku minuman keras yakni pukulan sebanyak 80 kali. Sedangkan pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Daud bagi had syurbul khamri yakni pukulan sebanyak 40 kali. Bisa jadi ditambah 40 kali sebagai hukuman takzir oleh hakim. Kemudian hikmah dari pelarangan minum khamr yakni apa? Yang pertama itu menjaga akal dari kerusakan. Jadi ketika seseorang itu meminum minuman keras khamr itu pikiran menjadi lupa, bisa terlupa, hilang kesadarannya. Kemudian yang kedua, masyarakat terhindar dari kebencian dan permusuhan. Yang ketiga, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Minum khamr itu termasuk merusak tubuh. Kemudian yang keempat, menjaga hati agar tetap takoruban kepada Allah dalam dapat mengerjakan sholat. Jadi agar dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian perbuatan dengan sanksi hudud ada syarikoh. Syarikoh itu apa? Syarikoh yakni pencurian atau dalam arti mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang mencapai 1 nisab atau 1.625 gram emas. Adapun had bagi pelaku syarikah atau pencurian yakni sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38, yakni hukuman potong tangan bagi para pelaku syarikah atau pencurian. Kemudian hikmahnya apa? Kemudian hikmah dari sanksi hudud bagi pelaku syarikah yakni yang pertama melindungi hak milik. Kemudian yang kedua menghindari dari sifat malas. Dan yang terakhir membuat jera bagi pencuri. Kemudian ada hirobah. Hirobah itu apa? Hirobah yakni perampokan atau pembegalan. Hirobah yakni tindakan bersenjata untuk kekacauan, pertumpahan darah, merusak harta, dan menentang hukum. Kemudian had bagi para pelaku hirobah atau bagi para pelaku pembegalan yakni banyak variasinya, seperti hukuman mati, potong tangan, kemudian bisa jadi penjara, pengasingan. Itu tergantung dari kejahatannya. Kemudian hikmah dari dilarangnya hikmah dari sanksi hudud hirobah yakni yang pertama melindungi jiwa dan harta. Kemudian yang kedua mendorong pencarian rezeki yang halal. Kenapa? Perbuatan syarikoh atau pencurian dan hirobah perampokan termasuk rezeki yang haram, yang rezeki yang tidak halal, yang didapat tidak halal. Kemudian yang terakhir menciptakan lingkungan agar aman. Mungkin itu materi yang dapat saya jelaskan tentang pengertian hudud dan macam-macam hudud. Apabila ada salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.